di kehidupan kita sehari-hari. Agar waktu kita bermanfaat, kita segera undang Bapak Heri untuk segera membawakan ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang sadayana Bapak Ibu. Tetap semangat. Alhamdulillah. Tahajudnya selesai. Alhamdulillah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wabil Qur'ani imama. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmatnya kita masih mendapatkan hidayah dari Allah. Kesadayana jalmi digugahkan ku Allah, dibangunkan oleh Allah di pagi ini. Tidak semua orang diberikan kesempatan, keinginan, kemauan untuk melangkah ke masjid. Tidak semua orang yang pagi ini diizinkan Allah untuk hadir bersama-sama di majelis ilmu. Dan kita pada hari ini, alhamdulillah, semua kita lakukan atas dasar kehendak Allah, takdir nu parantos ku Allah digariskeun ka urang, dan alhamdulillah takdir kita di pagi ini takdir yang baik. Mudah-mudahan sebagaimana janji Allah yang disampaikan dalam firman-Nya, janji Rasulullah yang disampaikan dalam hadisnya, man salaka bihi tariqan yatlubu ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki, menyempatkan waktu untuk menuju ke tempat kajian ilmu di dunia ini, maka kelak Allah akan bukakan pintu-pintu kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, Ibu dan Bapak, ketika kita sedang berada di majelis ilmu, maka hakikatnya kita sedang berjihad di jalan Allah. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang wafat di perjalanan ketika pulang dari majelis ilmu, maka orang tersebut termasuk wafatnya syahid. Janten pami aya bapak sareng ibu mulih ngaos maot eta teh syahid. Hoyong syahid ibu. Hoyong maot mulih ngaos. Iraha. Tong ayeuna betah kene. Tapi itu keyakinan, Pak. Makanya kalau berbicara tauhid mah berbicara keyakinan. Logikanya begini, lebih baik kita wafat pulang ngaji daripada wafat pulang dari pasar. Itu cenah ibu itu tadi gebis di mana eta payunan masjid disungkruk kana solokan maot we. Karunyanya tidak karunia, alhamdulillah. Maot mulih ngaos. Eta cenah bapak itu tukang morikon katabrak motor di mana di jalan. Di mana eta balik di pasar maot. Beda sareng nu tadi nu teh ngaji. Ya, takdir Allah mah berbeda-beda. Alhamdulillah hari ini kita ditakdirkan. Bapak Ibu mesti bersyukur. Sekali lagi, tidak semua orang ditakdirkan, diizinkan Allah untuk bisa berada di majelis ini. Alhamdulillah.
Orang niatan sing sae. Mudah-mudahan calikna orang di masjid, duduknya kita di sini, awal niat dengan iktikaf. Awal niat untuk mencari ridha Allah. Kita itu sedang berada dalam kajian. Ada salah satu hadis mengatakan jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan. Golongan yang pertama talil Quran, orang-orang yang selalu mengkaji Al-Quran. Yang disebut mengkaji Quran itu dibaca, diterjemahkan, diartikan, dihayati, diamalkan. Nah, itu kajian. Nah, jadi ibu dan bapak, kalau ibu dan bapak ahli atau senang di kajian-kajian tentang agama, seperti kieu, ieu teh urang teh sedang berada di dalam talil Quran. Maka ibu dan bapak termasuk salah satu orang yang dirindukan untuk masuk surga. Subhanallah, banyak. Sok sing tambih motivasi, Pak. Ya. Dari pikir-pikir di masjid ngajentu, di rumah caliknya banyak, mending di masjid insyaallah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah orang teraskeun kana hanca tauhidna. Kajian kita pada pagi hari ini dengan subtemanya kenikmatan adalah titipan. Kita buka referensi surat Al-Baqarah ayat 284. Kurang bahas dinas ayat Al-Baqarah 284. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Terus apa ibu ayatnya? Atasnya sering apa ya? Sering kita baca, udah populer ayat ini ya. Nah, makanya setelah Bapak dan Ibu baca, ayo kita coba kaji ini. Apa yang terkandung dalam ayat ini? Ulah dibaca wungkul barita apa gitu ya. Oke. Lillahi, milik Allah lah. Ma fis samawati wal ardi, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Milik Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Tong di langit lah teka tingali, yang di bumi aja yang kita lihat. Kalau kita melihat di bumi pun sangat luas dan banyak sekali. Kita ambil aja yang ke diri kita sendiri. Ibu dan bapak, apapun jenisnya kenikmatan yang melekat di diri kita. Contoh, pertama sehat. Barenaros, hari sehat milik kita apa milik Allah? Milik kita apa milik Allah? Milik Allah. Umur milik kita, milik Allah. Milik Allah. Suami, ibu milik siapa? Milik ibu, milik Allah. Milik Allah. Bapak, istri, milik bapak, milik Allah. Milik Allah. Anak-anak kita, milik Allah. Milik Allah. Harta, uang, mobil, rumah, dan lain sebagainya milik siapa? Milik Allah. Pangkat dan jabatan hidup milik siapa? Milik Allah. Mun kitu orang gaduh naon. Ya. Semua yang ada di muka bumi ini lillahi, milik Allah. Terus kita apa? Nah, kita harus tahu posisinya. Ibu dan bapak, semua yang melekat di diri kita itu semuanya adalah milik Allah. Sehingga kita juga mengakui dalam satu kalimatnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naon hartosna, Bu?
Teu apa. Bapak, apa artinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata macam ustaz keur nu maot. Ya Pak ya, kita mah sering tahu identik kalimat itu teh untuk yang maut. Mata kamari mah aya jalma nyarios kieu, Bapak itu si bapak itu kamari tabrakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah dacan maut. Jadi kalimat innalillahi itu seolah untuk yang maut. Inna sesungguhnya kami lillahi milik Allah. Wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi raji'un. Kepada Allah lah kami akan kembali. Jadi itu kalimat pengakuan Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahasa lagi abdi teh milik Allah dan kami pun akan kembali kepada Allah. Kalau Allah sudah memanggil tidak ada yang bisa menolak, semua milik Allah. Maka ketika apa yang menjadi milik Allah diambil oleh pemiliknya, kita tidak akan pernah capek, kita tidak akan pernah nyesel. Kenapa? Toh bukan milik kita. Toh bukan milik kita. Jadi apapun yang melekat itu milik Allah. Oleh karena itu ibu yang pertama tidak perlu kita iri terhadap apa yang dimiliki orang lain. Dasanes nu si eta. Laras gitu. Ya. Gak usah iri, itu bukan punya dia. Punya Allah. Kenapa kita harus iri dengan apa yang dimiliki orang lain? Gak perlu. Ini kalau kita berbicara iman, berbicara tauhid, apa sih? Toh, biarin aja. Bahkan kalau saya nanya ke ibu, ke bapak, Pak, Bu, andaikan ibu dan bapak dititipi sesuatu oleh orang lain, kira-kira kalau dititipan itu mending banyak, mending sedikit. Mending sedikit, mending banyak, Bu? Halo, araja itu. Mending banyak, mending sedikit, Bapak Ibu? Sedikit, jujurlah kita bicara. Bapak sama Ibu berangkat ke pasar, ke Ciwastra, sama tetangga bareng. Balanja tas sadayana. Ibu mah tos beres balanjana, mau pulang duluan. Cek, saya mah sudah selesai belanjanya. Cek udah belum? Belum, saya mah masih mau nguriling. Terus kumaha tuh? Udah saya mah pulang duluan ya. Oh enggak apa-apa sok atuh Bu, pulang duluan. Ibu mah balanjaan teh manisa eutik. Ada abdi mah cuman beli tahu hungkul atuh. Bu, saya banyak boleh nitip enggak pang bawakeun? Nah, boleh nitip enggak? Boleh, mangga. Kirim teh 2 karung. Berat. Loba-loba ting lain nitip ieu manita cek kan gitu ya. Nitip loba-loba teuing nitip pasake resek cek ibu teh. Fitrah Pak, naluri manusia jika dititipi sesuatu lebih memilih yang ringan, yang sedikit daripada yang banyak. Itu fitrah. Artinya apa? Karakter manusia. Tapi mangga kita kembalikan. Kalaulah kenikmatan dalam tanda kutip harta aja gitu Pak ya, harta lah gitu ya. Itu adalah titipan dari Allah yang mana kalau nanti akan diambil kembali oleh Allah, waktunya pun kadang tidak ditentukan oleh Allah kapan saja. Kira-kira kalau bapak dan ibu dititipi harta oleh Allah, pilih yang banyak, pilih yang sedikit. Dititipi Allah, pilih yang banyak, yang sedikit. Banyak. Berarti kalau kita milih yang banyak sesuai dengan fitrah tidak Pak? Tidak. Da fitrah urang mah teu hoyong dipasihan seueur. Gitu. Nah, sehingga apa yang saya sampaikan? Inilah yang kemudian kita jadikan sebagai landasan iman. Orang yang beriman, orang yang bertauhidnya hebat, yang berkeyakinannya bagus kepada Allah,
maka dia tidak akan pernah berpikir dan meminta seberapa banyak yang Allah berikan kepada kita. Sehingga apa yang dia minta? Ya Rabb, berikanlah yang terbaik untukku. Itu doanya. Ya Allah, berikanlah yang bermanfaat untukku. Ya Allah, berikanlah kecukupan untukku. Ada cukup, ada lebih. Orang yang lebih belum tentu cukup. Orang yang cukup insya Allah lebih. Betul? Ya. Namun benten apa? Ari cukup maku hati. Kalau lebih maku lahiriah. Bapak ibu uangnya banyak disebut berlebih. Bapak dan ibu hartanya banyak disebut berlebih. Tapi kalau cukup itu teka tingali dina hati. Sok Bapak Ibu, matak minta sama Allah mah berikan yang cukup ya Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka bagaimanakah agar titipan dari Allah itu bisa jadi manfaat bagi kita? Nih, yang pertama, Ibu, caranya jadilah orang yang bisa dititipi. Nih, jadilah orang yang bisa dititipi. Saya nanya sama Bapak Ibu, Pak, Bu, kalau kita menitipkan sesuatu, kira-kira nitip ke orang yang jujur atau ke maling? Nitip ke siapa, Bu? Mau nitip ke maling? Enggak, habis, Pak. Artinya apa di sini? Allah tahu kapasitas kita. Allah tahu diri kita, toh diri kita juga punya Allah. Allah tahu kemampuan kita. Maka kalau kita Allah tahu kemampuan kita, kalau kita ingin dititipi oleh Allah sesuatu yang baik, jadilah orang yang jujur, bisa dipercaya. Contoh, ada orang yang ketika lagi susah, minta banyak sama Allah. Lagi susah merajin sholat, tahajud tarakaliwat, Quran selalu dibaca, zikir setiap waktu, dah lagi susah. Eta keur susah mah Yasin digegecek kesaban penting. Dibaca terus gitu Quran tanya. Da keur susah. Lagi susah ke masjid, kita berjamaah tiap waktu, dager susah. Ketika Allah berikan percaya, nih kalau gitu aku berikan dek sama Allah. Diberikan oleh Allah. Apa yang kita inginkan? Tidak sedikit. Orang yang ketika sudah diberikan oleh Allah, maka kemudian dia lupa kepada Allah. Kayak nuk itu ayah Bu. Sayurnya apanya? Hari keur susah mah deket jeung Allah, hari keur senang hilap ka Gusti Allah. Bahkan sok pura-pura poho. Pura-pura lupa. Nih, Pak, Bu, kalau kita aja logikanya, kalau kita kepada orang seperti itu, pertanyaan saya, apakah besoknya dipercaya lagi tidak? Moal. Maneh manya kabari maka urang ari keur susah ting torojol ka imah. Sidikna nama setiap waktu datang silaturahmi mani ngabageuran ka urang. Bu Haji Damang, wah apa kana nama gitu. Ya. Ari sudah saya kasih mas saya cukup papanggih ge mani teu nanya. Kapan datang ke rumah? Bahkan suatu saat saya datang ke dia meni menghindar. Jika nanti orang norek menta. Padahal kita mau silaturahmi. Ada Pak orang yang seperti itu. Andai kan itu terjadi ke kita. Saya yakin kita berbicara. Tehoyong masih handi ke jalan manuk itu Pak. Begitupun Allah. Bu Pak, kalau kita
menjadi orang yang tidak bisa dipercaya, kan Allah memberikan segala fasilitas untuk meningkatkan amal soleh. Jadi saya nama ke ibu, kalau kemarin ibu lagi susah tahajudnya 8 rakaat itu cukup 15 menit, maka ketika kita sudah menjadi senang, tahajudnya 8 teh kudu setengah jam. Nah, kalau dulu kita lagi susah, ngenceleng teh sedekah cukup ku 2.000. Sampai jeung ka toilet di pom bensin. Tapi ketika kita sekarang diberikan lebih, naik. Kenapa? Syukur kepada Allah. Jika kemarin kita lagi diberikan sakit, sholat temani maksakan, nu parduga susah. Ketika kita dikasih sehat, tambah dengan yang sunat. Kalau itu yang bisa kita kerjakan, Allah mengatakan, dia orang yang bisa aku percaya. Ku Allah dititipi lagi. Sekali lagi Bu, kalau kita pengen dititipan seueur, jadi caranya kumaha? Sing jadi jalmi yang bisa dipercaya. Makanya doa yang terbaik itu, ya Rabb berikanlah yang terbaik untukku. Sudahlah, gak usah lihat punya orang lain. Jadi supaya kita teiri kabatur teh, sudah titipan. Bukan punya dia. Ya, titipan Allah. Nah, cenanya Allah tadi ke dia nitip ke saya tidak. Mau dititipi Allah, sing jadi jalmi anu dipercaya ke Allah. Atau yang kedua, Allah menitipkan sesuatu kepada seseorang itu tergantung kadar kemampuan orang itu. Artinya begini Bapak Ibu. Ada si A yang apabila dia diberikan berlebih, maka dia akan lupa kepada Allah. Sementara si B apabila dititipi oleh Allah, maka dia semakin dekat dengan Allah. Maka Allah akan memberi kepada si B. Ini yang pertama. Jangan sekadar Bu, ayo. Nikmat itu hanyalah titipan. Sehat nu Allah, Bu. Jangan sombong dengan sehat. Toh kalau waktunya diambil pasti gak ada. Umur teu aya nu tiasa meser umur. Ya, walaupun masih betah di dunia terus waktuna nama maut. Apa yang kita? Jadi yang pertama, jadilah orang yang bisa dipercaya. Itu pertama. Yang kedua, agar titipan itu menjadi kenikmatan bagi kita, maka caranya jaga titipan itu. Jangan sampai yang nitip marah. Ibu, bapak dititipi oleh tetangga. Bu, punten ya nitip belanjaan gitu. Belanjaan itu sama bapak sama ibu dirawat sehingga sampai ke tempat tujuan teh selamat saya. Atau misalkan ada tetangga kita nitipin ke kita, Pak puntennya mau nitip motor di rumah bapak, saya ini 2 bulan mau keluar kota. Kumaha motor napa? Nyetenan naon anggoma anggowe Pak tapi nitip. Nah, ketika motor itu dititipin di kita rawat. Bapak pakai, dihidupin, tapi dirawat, dilihat, dicuci, dibersihkan. Pertanyaan saya, ketika yang punyanya nanti datang, terus lihat yang dititipinya terawat, motornya terawat, kira-kira yang nitip senang apa tidak? Senang. Bisa jadi saking senangnya bapak atau ibu dikasih hadiah. Nuhun ya Pak, aduh alhamdulillah yang motor di bapak mandi bersih rapi kieu. Punten nakap teh sok diawas saya Pak supaya dijalankan dari Pak. Tapi kan abi tinggal dirawat pisan. Akhirnya Pak ini lumayan saya ada rezeki pastikanlah ke bapak 2 juta. Da bunga atau motorna dipanguruskeun. Gitu. Mungkin nggak Bu? Mungkin.
Tapi sebelum dibalikin, Pak, nitip motor ya. Saya 2 bulan Pak keluar kota daripada di rumah nih, mangga. Ku bapak teh motor teh dipakai, teu pernah dicuci. Kolina beak diantep, motor teh ngadorok-dok nepikeun ka ruksak. Ketika yang punya datang, motor belok, kotor, dipakai teu hirup. Padahal awana saya barared, punten kira-kira yang nitip marah apa seneng? Cek no nitip, bapak mah dititipan teh jiga kieu. Nu tadi narek masihan teh jadi henteu. Oh, dititipkeun ge teh bener. Yang tadinya dia mau ngasih hadiah, teu jadi. Naon sababna? Yang dititipi tidak amanah. Ayo Pak, Bu. Kalau Allah pengen kepada kita memberi kepada kita yang bagus, jaga titipan. Jangan sampai yang nitip marah. Allah ngasih kita sehat. Kira-kira kalau sehat kita gunakan untuk yang baik apa yang buruk? Yang baik. Kalau sehat kita gunakan untuk ngaji, Allah seneng gak? Kalau sehat kita gunakan untuk sholat, Allah seneng gak? Kalau sehat kita gunakan untuk ibadah, Allah seneng gak? Kalau sehat kita gunakan untuk maksiat, Allah seneng gak? Kalau sehat kita gunakan untuk berbuat yang tidak baik, Allah seneng gak? Maka ku Allah, kalau Allah tidak senang sehatnya dicabut, ganti we ke sakit. Maneh mah dibere sehat teh kalaka ulin wae. Maneh mah dibere sehat teh kalah ngedul ka masjid teh begadang wae. Kamu mah dibere sehat teh kalaka aber-aberan wae. Cetuk we ku Allah tadi pasian sakit, kakara ingat ka Gusti Allah, ingat salat, ingat ka masjid. Nah Bapak tumben ka masjid ayeuna mah ieu sampean nuju nyeri. Ya punya kamari mah keur cagur mah belenyong jam 3 teh ka Ciwastra. Ka pasar, ayeuna mah ka masjid. Alhamdulillah. Sok Pak Bu kita lihat. Allah titip kepada kita harta. Kata Allah gunakan harta wa anfiqu mimma razaqnakum. Allah titipkan harta kepada kita, gunakan untuk ibadah. Kurangna pedit. Pura-pura tidak ada. Padahal apa sih Bu beratnya mengeluarkan sedekah? Itu bukan punya kita. Ayo sekarang kita dekat kurban. Badai kurban Bu? Insya Allah badai, insya Allah mual. Karena insya Allah di orang mah juga nanti insya Allah penolakan yang halus ini. Ya, padahal punten Pak, insya Allah teh janji teh kade. Ini kita luruskan. Di orang, di budaya kita suka ada istilah insya Allah itu menolak secara halus. Ibu nanti mau ngaji gak? Insya Allah. Padahal mau teh. Sehingga istilah nanti kieu, Ibu insya Allah badai, insya Allah mual gitu. Padahal kalimat insya Allah dalam tauhid itu adalah janji. Kade Bu. Cuman kita kan ada ayat mengatakan wa ma tadri nafsum madza taksibu goda wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan sungguh engkau tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi kepadamu hari esok. Dan kamu tidak akan pernah tahu di tempat mana kamu akan wafat. Ibu orang teu apal ke jam 8 bade naon anu terjadi. Kita enggak tahu besok apa yang terjadi. Maka karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, jangan sekali-kali kita mengatakan iya kalau janji. Itu dalam agama. Lamun orang janji bade, jawab dengan insya Allah. Apa efeknya? Kalau ibu bapak menjawabnya insya Allah, seandainya janji itu tidak bisa dipenuhi karena di luar batas kemampuan kita, maka kita tidak berdosa. Contoh. Orang ditaruh tadi malam. Bapak, Ibu, besok subuh mau pengajian ke masjid. Datos niat. Bade. Jawabnya,
insya Allah. Gugah Bapak Ibu bangun dari tidur jam 3:30. Sholat malam. Jam 4 Ibu ujug-ujug mules. Jam 4 ujug-ujug mules. Aduh melilit perut. Lompat ke kamar mandi. Atau balik deui. Calik mules deui. Bulak-balik. Dugikeun ka adzan subuh masih bolak-balik ka WC. Cek bapak, cek ibu ka masjid ulah. Ieu. Perut mah jiga kieu. Ternyata pertimbangannya tidak ke masjid. Dan saya takut ke masjid bolak-balik menyekur di masjid balik di KWC bolak-balik karena perutnya sakit. Nah, bapak dan ibu yang sudah bilang tadi ngatakan insya Allah tidak jadi ke masjid, ibu bapak tidak berdosa, bahkan mendapatkan pahala seperti kita ngaji. Itu kalau insya. Tapi kalau mengatakan iya, terus bapak ibu teka masjid, dosa. Itu. Awas sekali ibunya, insya Allah teh janji. Maka jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang tidak dengan insya. Mun moal jujur. Ibu ari enjing bade ngawas moal, dukanya kumaha isukan we mending kitu. Daripada insya Allah bari moal gitu. Tidak ada rencana, kecuali ada rencana. Ya. Oke, ini yang ketiga tadi. Ya. Jadi kita belajar apa yang Allah berikan kepada kita itu dijaga dengan baik agar yang menitipkan kepada kita tidak marah. Allah titipkan usia, ayo Pak, gunakan usia dengan sebaik-baiknya. Mumpung masih diberikan umur, kita nggak tahu umur sampai berapa. Saya juga nggak tahu apakah saya terakhir, ibu duluan, gitu. Atau ibu duluan saya terakhir, atau terang. Urusan maut banyak bukan urusan kita. Gak usah mikiran maut, capek-capek, dari dipikiran pasti datang. Ya. Betul. Sudah pikiran hari ini aja kita sehat. Gunakan kesehatan untuk ibadah. Allah titipkan kepada kita harta. Ayo sekarang musimnya mau kurban, niatan kita berkurban. Ada hadis mengatakan, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yuqarrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan oleh Allah kecukupan rizki, dalam tanda kutip kecukupan di sini teh sanes seueur tapi mampu untuk membeli hewan kurban. Kemudian fala yuqarrabanna musallana, kemudian dia tidak berkurban, maka kata Nabi, jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku. Tadi aku umat Rasul. Saya nanya sama ibu sama bapak, punya nggak kira-kira sekarang uang 3 juta? Punya 3 juta bu? Bapak gaduh 3 juta apa? Lebih lah, percaya. Ya, bohong yang nggak punya mah, nggak punya teh ayeuna teh dicanak di masjid, di rekening maya gitu. Andaikan kita punya uang untuk kurban, Bu, jangan banyak pikir, niatkan kurban. Atau minimal hari ini kita niatkan untuk berkurban. Ya Allah, bismillah ya Allah, tahun ini saya ingin berkurban ya Allah. Duitnya di mana? Ya Allah, Engkau yang maha gagah, maha perkasa. Yang penting saya sudah niat. Bismillah. Bapak ikhtiar, bapak berusaha, ibu berusaha, dikumpulkan, ditabungkan. Urusan nepi sareng tenepi urusan Allah. Karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Atuh orang masuk kumeok memeh dipacok. Ibu, bapak, badai kurban. Karena naon geus, sudah orang. Aya nu kitu aya. Saha nu kitu teh saha? Batur ya, boy. Kan orang macan anu kesini,
Pimanaeun atuh ece abdi mah kurban. Ayo Pak, ditanya sama istrinya, Pak, tahun ini kurban? Mamah mah teu mikir. Oh, Bapak punya uang dari mana? Jangan begitu. Ya, Bismillah Pak ya. Yuk kita kurban Pak. Ya, Bismillah. Nyedat di mana? Jangan bilang dari mana, dari Allah yuk kita ikhtiar. Man jadda wa jadda mun kayang pasti parang mun niat pasti aya jalan. Niatan bismillah. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu. Mohon maaf. Boleh kalau kita untuk ibadah dalam tanda kutip kanggo maksakeun hoyong ibadah dalam momen tertentu boleh kita sampai nganjuk Bu. Boleh. Pak, boleh nggak saya kurban tapi uangnya pinjam dulu? Boleh. Da kurban mah aya namung hari eta. Mung 4 hari, betul? 10, 11, 12, 13. Bapak teh, saya teh punya arep-arepeun sebetulnya mah dapat kontrakan, nanti kontrakan teh dibayarnya teh bulan Agustus. Terus kan kurban sekarang bulan Juni. Mati asa ibu kurban bulan Agustus. Lek kurban sorangan teh bisa. Ya, Bapak teh sumping ka DKM, Pak DKM, saya teh pengen kurban, tapi untuk sekarang teh saya baru punya 1 juta. Sedangkan kalau ikut kurban teh 3 juta. Tapi saya punya cadangan, Agustus kontrakan ada yang bayar. Boleh nggak Pak DKM saya pinjam dulu? Sah tidak Pak? Boleh tidak? Boleh. Ari keur ibadah mah teu naon mah cek DKM teh. Sok mangga tenan abdi mah di DKM kitu muka. Ibu bapak bilih aya nu bade kurban, artosna teu acan aya sadayana, sok teu naon daftar nganyuk duit DKM teu nasa dibayar we. Kira aku teu dibayar. Itu serius loh Bu. Boleh. Ya. Sok pemikut DKM teu dipasihan ka abdi sumping. Dipasihan ku abdi nu aya ya. Mangga, ibu kadu sabaraha? Pak Ustad abdi teh bade kurban kadu artosna mung 2,5 juta hoyong 3 juta sok abdi ditambah. Tapi nganyuk. Nah, jadi boleh kita seperti itu Pak. Ayo, niatkan dari sekarang. Allah maha luas, Allah maha perkasa, Allah maha luar biasa Pak. Jangan pernah meragukan Allah. Di mana jalannya? Allah yang kasih jalan. Tahajud ibu tiap malam ngajerit ke Allah, ya Rabb. Berikan kesempatan tahun ini aku bisa kurban ya Allah. Jika tubuh ari minta ke Allah jika minta ke salaki. Ibu gini sok ngolo kaca kalau kata Pak atuh Pak, hayang meuli baju Pak atuh Pak. Hampir setiap papangnya semua dibahas gitu Pak. Ya Pak ya, Pak kalau istri Bapak bilangnya sering itu berarti apa Pak? Mau kan? Pak, itu kamu ini ngali gelang meni sayanya banyak. Ya. Panggil deui, Pak, eta gelang si ibu itu, eta saban papang yang si papa ngomongin gelang. Berarti eta istri teh hoyong gelang. Jika tubuh ke Allah teh coba ngarakesna kitu. Sing nepi ka nangis ka Allah. Sok sepertiga malam tadi ya Allah. Abdi sieun tahun payun teh geus teu aya umur. Saya takut ya Allah, tahun depan sudah tidak bertemu lagi dengan Idul Adha. Ya Allah, berikan aku kesempatan tahun ini bisa kurban ya Allah. Walaupun secara lahiriah aku tidak ada, tapi aku yakin Engkau ya Allah yang mencukupinya. Ya Allah, berikanlah jalan sok bu cobian di malam enjing tahajud ngajerit ke Allah. Saya yakin dalam waktunya pasti ada. Mau? Bade? Laras? Ngan urang mah mun geus aya sok lebar. Aneh ta jelema. Betul. Ya Allah. Di mana jalannya? Tahu-tahu Pak, biiznillah besoknya ada anak ibu datang ke rumah mama hatur lumayan ya kanggo jajan di pasian 1 juta ku budak. Alhamdulillah.
Berkurban keur jajan. Kalau kurban kang mau jajan. Ibu tadi ngajerit kalau ya Allah berikan aku rezeki untuk berkurban. Aya nu mere urang teh cek tek tek tek. Kira-kira mending dijajankeun mending dikumpulkeun. Oh, kan orang mah kitu. Cenah hayang kurban eta dibere 1 juta. Da cek budak ge keur jajan ieu mah. Atuh salah. Ya bener. Pak, ayo Bapak Ibu, subhanallah ya. Allah kasih jalan. Punten Bapak Ibu, kewajiban kurban teh bukan seumur hidup sekali. Kewajibannya tiap tahun. Yuk, saya yakin. Kalau perlu, perlu mah gadekeun heula beunang. Demi kurban. Oh, cenah Ustaz dari ibadah mah tong maksakeun ceuk saha? Da ibadah mah kudu maksakeun. Mun teu maksakeun mah jadi. Jangan cari lebih. Kalau berbicara lebih mah lebih atuh. Ayo kita berkurban. Makanya saya semangati Bapak Ibu, ayo bismillah Bu. Masalah dugi jeung teu dugi mah itu bukan jadi masalah. Ustaz, da saya mah cenah punyanya teh geuningan kecil. Punten Bu, Allah tidak akan pernah melihat besar dan kecilnya hewan kurban. Daerah cenah Ustaz lamun dibawa ka masjid kucluk dibawa ka masjid dombana meni leutik. Ari ceuk anu ngomong teh sok aya nu kieu nari ibu ari awak badak domba leutik. Da ceuk aya nu kayakinan kieu, kan hewan kurban teh bakal jadi tunggangan nanti di akhirat atuh cenah beurateun. Emang gitu prakteknya. Era cenah aya pa nu ka masjid abdi ge izin Pak cenah. Da abdi teh mampu tapi da jadi panitia nyeletuk cek saya teh ulah sok nyeletuk kitu atuh. Batur tegas niat hade. Bahkan punten Bu, boleh kita kurban bukan dengan domba jantan. Secara fikih teh. Domba betina boleh kurban dengan domba betina. Ari teu mampu nu jantan mah secara ekonomina domba betina mah langkung mirah 1,5 juta ge aya. Kitrik ibu mawa ka masjid domba betina nu teu beda jeung batur dipelong ku sararea gitu. Makanya kadang punten saya di yayasan Pak sok ieu ka jamaah. Andaikan ada bapak atau ibu yang mau kurban, terus domba nate uang nate teu cukup nu ageng bisi era jeung piomongeun ka masjid, sok candak tu ka pondok yatim abdi. Insyaallah diuruskeun kurbanna. Gaduh 1,5 juta hoyong kurban pangneangan kan ku abdi sajadina we. Da aya domba bikang 1,5 juta. Sah. Asal ulah pura-pura teu mampu. Ya. Bapak Ibu mampunya beli 3 juta, abdi mah 1 juta we. Allah Maha tahu Ibu. Punten ya pilih aya nu niat gitu. Pilih aya nu niat tapi teu nyampe, Pak. Sok WA ka abdi Bu. Insyaallah saya bantu. Ada cara, ada teknik, ya. Gitu. Yang penting mah apa tujuan kurbannya berhasil. Ayo kembali. Jadi yang kedua, agar titipan itu menjadi manfaat bagi kita, jaga titipan jangan sampai yang nitip marah. Allah punya kalimat la in syakartum la azidannakum. Sok sareng Bapak Ibu. La in syakartum la azidan wala in kafartum inna azabi lasyadid. Terang hartosna. Itu deui. Bapak artinya apa, Pak? Jika kita berterima kasih kepada Allah, maka Allah akan menambah-nambah nikmat itu. Tapi jika kita mengeluh atau menghilangkan nikmat itu, maka Allah akan mengazabnya. Jadi apa yang dikatakan jika kita berterima kasih? Nganuhunkeun alhamdulillah karena nikmati Allah, syukur.
menggunakan nikmat sesuai perintah Allah, la azidannakum. Allah akan lipat gandakan nikmat itu. Kalau kita gunakan nikmat untuk ibadah, ibu bapak hoyong artosna seueur sok gunakeun artosna ka ibadah, kurban tahun ayeuna Allah gentosan kudu lebih besar. Sehat kita gunakan untuk ibadah kita, Allah tambah-tambah sehat kita. Sok cobian bapak ibu keur sehat rajin salat. Wala in kafartum, andaikan kita kufur. Kufur itu mengeluh, pura-pura teu boga. Muncul orang Sunda masuk papaehan. Aya beun papaehan. Ulah papaehan bisi paehnyaan. Pura-pura enggak mampu. Kalau di pentaan mah boro-boro atuh ibu, boro-boro sakit tuh abdi mah jangan bilang boro-boro. Ya, jangan papaehan. Jika tubuh namut artos 50.000, boro-boro keur maneh sakitu, padahal aya 100.000 na dompet. Ulah papaehan. Wala in kafartum, andaikan kita papaehan, andaikan kita pura-pura tidak mampu, andaikan kita melupakan nikmat dari Allah, inna azabi lasyadid. Sungguh azab gua amatlah pedih. Apa azab yang Allah berikan kepada kita? Gampang Allah kasih azab. Ujung-ujungnya tadi ibu nyebutkan, boro-boro sakitu, tahu-tahu duitna leungit. Atau boro-boro sakitu, tahu-tahu dibere sakit. Ka dokter mah bayar 250.000 telebar. Betul? Cik ibu pilih lebar mana? 250 kana kenreng jeung 250 ka dokter. Bohong, abu lebar mana? So, bapak lebih lebar, lebih sayang masukin kenceng 250 atau ke dokter 250? Lebar kenengen celeng pak. Asa badak kata nganceng 250.000 pak. Sumping we ka dokter tapi teu pira, padahal cek abi mah dipikir-pikir pinter kene pasien batan dokter. Betul? So kira bapak kalau sumping ke dokter, oh, bapak sakit apa? Gus, gue gering ditanya sakit apa? Saya sakit perut, dok. Dari kemarin terus mulus-mulus, buang air terus. Oh, bapak kemarin makan apa? Pikir orang teh, oh kemarin teh saya makan ini. Udah berapa hari pak rasanya ini? Terus bapak punya suka mual? Iya, ditanya terus. Sudah, weh. Berapa obatnya? Habis sok mikir, nu pinter teh dokter apa orang? Berarti dokter teh informasi dari kita kan? Terus gitu bu, sok ditaruh gitu terabu. Begitu kan? Jadi nu mere beja teh ibu ka dokter. Ya, yang ngasih tahu kan kita. Saya teh iya kerasana. Sudah kuatret, meser cenah obat geus sok itu. Sabaraha mayar? Pemeriksaan 100.000. Pada abi mah dipariksa ditanya abi mah. Nah, ini mah contoh gitu Bu. Ya. Ayo Bu, Pak, jangan suka menghilangkan nikmat. Biasa Allah marah. Bagaimana Allah marah ke kita? Gampang Allah marah ke kita, Pak. Cilaka jantan hilang. Makanya subhanallah. Semua yang ada dalam diri kita lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wihkan kana tadi bahwa apapun yang ada dalam diri kita ambil dari kacamata tauhid, semua adalah titipan. Setiap titipan itu hak penitipnya, mau diambil ataupun tidak. Bahkan kita sadar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang tidak membawa apa-apa, kita pulang pun tidak akan membawa apa-apa. Semua yang melekat di kita hanya sekadar titipan dari Allah. Bagaimana agar titipan Allah itu manfaat untuk kita? Cek Allah pek gunakan ku anjeun semampunya kamu. Sang pertama caranya adalah jadilah orang yang bisa dititipi, sing jujur, sing jadi orang yang bisa dipercaya. Yang kedua, jaga titipan itu, jangan sampai yang nitip marah. Syukuri dan gunakan sesuai dengan perintah
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita merasa sayang untuk bersedekah. Jangan pernah sayang untuk beribadah. Jangan pernah sayang untuk melakukan kebaikan. Karena itu sebagai jalan menjaga titipan. Sakit ya Bu, terus jam kena pelangkung Pak. Ada pertanyaan boleh? Silakan. Mangga, barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu. Silahkan Pak. Boleh Pak, silakan. Istidraj. Ya. Baik. Ya. Istidraj itu artinya adalah Allah memberikan sesuatu kepada seseorang di mana orang tersebut adalah orang yang tidak menjaga amanahnya. Jadi begini contoh saja Bu. Istidraj itu kalimatnya seperti sungkunan lah. Jadi ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, sementara kitanya jauh dari Allah, tapi nikmatnya diperbanyak. Nah, jadi itu hati-hati. Kalau misalkan bahasanya, kalau kita merasa bahwa kita jarang ibadah, dengan Allah jauh, tapi sehat diberi terus, seolah-olah harta ditambah terus. Nah, itu secara kacamata iman hati-hati. Boleh jadi itu istidraj. Jadi gampang Pak ningali istidraj mah. Di mana kita ibadah semakin jelek, tapi nikmat semakin banyak. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Kalau ibadah kita semakin jelek, tapi nikmat semakin banyak, itu namanya apa Pak? Istidraj. Kutukan atau sungkunan. Jadi diberi nikmat banyak. Tujuannya apa? Kata Allah. Supaya mereka semakin banyak dosanya. Kenapa orang kafir dipasihan terus gitunya? Supaya dia semakin banyak dosanya dan semakin banyak nanti balasan siksanya. Atau biar dia semakin tinggi, maka ketika sudah tinggi Allah jatuhkan. Jatuh dari ketinggian lebih sakit daripada jatuh dari yang rendah. Tak orang mah dilempengkeun ku Allah. Itu mungkin Pak kaitannya dengan istidraj Pak ya. Tidak ada? Ya, mangga, gak apa-apa kalau saya tidak pertanyaan, saya yakin Bapak Ibu pintar sedayana. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya bahas ini walaupun sederhana, kuncinya adalah kembali ke hati, kuncinya kembali ke iman. Kenapa? Ini konsep dalam hidup Bapak Ibu, karena dengan iman hidup akan nyaman, dengan iman hidup akan aman, dengan iman hidup akan semakin baik dan terarah. Oleh karena itu, kokohkan keyakinan, kokohkan keimanan. Puncak ketauhidan kita adalah yakinnya, takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita jaga apapun yang Allah titipkan kepada kita, bukan untuk hura-hura, bukan untuk ria, bukan untuk pesta, tapi apa yang Allah amanahkan kepada kita untuk semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah agar hidup kita bahagia di dunia maupun kelak di akhirat. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli dawa'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Hatur nuhun, semoga Allah pertemukan kembali kita di bulan depan dalam ridho, rahmat dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai acara kita dan kita akan lanjutkan dengan silaturahmi. Kita sarapan bareng bersama sambil kita ngobrol tentang kehidupan kita yang mungkin bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Tasik. Oh, lagi ke apa? Pak Ustadz Muhyiddin lagi sakit, jadi Oh, nengok Pak Ustadz Muhyiddin. sekalian keluarga. Iya, iya, iya. Ini